Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan malam hari ini adalah kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Lala. Dan kebetulan karena si pemilik cerita memang tidak keberatan untuk disebutkan dari mana kota asalnya, maka saya akan mengatakan kepada kalian semua bahwa Lala ini berasal dari kota Bandung. Namun sebelum memulai, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang dikirimkan oleh teman-teman kita yang ada di luar sana melalui email yang ada di description box. Terlepas nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita-cerita yang akan kita dengarkan, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga menebarkan energi yang positif. Dan kisah yang akan kita dengarkan malam hari ini sebenarnya bukan kisah yang terjadi pada diri Lala ya, melainkan pada diri kakak perempuannya si Lala. Kita sebut saja namanya adalah Mira. Jadi kakak beradik ini, Mira dan si Lala, ini adalah kakak beradik yang usianya berbeda sekitar 5 tahunan. Dan ketika peristiwa ini terjadi, itu sekitar tahun 2015-an, dimana saat itu Lala ini masih menginjak sekitar kelas 2 SMA, sementara si Mira ini memang sudah kuliah. Dan mulai dari sini izinkan saya untuk sedikit menceritakan bagaimana latar belakang kehidupan dari keluarganya Lala dan Mira ya. Nggak panjang kok, cuman sebentar aja. Dan Lala bilang di dalam ceritanya bahwasanya meskipun dia dan Mira adalah adik kakak, tapi mereka ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Baik itu secara penampilan mereka, secara kebiasaan mereka, secara sifat mereka gitu. Mereka ini sangat berbeda. Sedikit membahas mengenai si Lala. Lala pada saat itu ketika dia baru masuk SMA lah ya, dia terkenal jauh lebih tomboy ketimbang si Mira. Lala ini juga tidak terlalu memperhatikan penampilannya gitu. Teman-temannya juga kebanyakan cowok ketimbang cewek. Kemudian kegiatan yang suka dia lakukan itu adalah hiking. Pokoknya kegiatan yang berada di luar ruangan lah. Bahkan pada saat itu kegiatan ekstrakurikuler yang diambil oleh Lala di sekolahannya adalah silat. Sementara kalau membahas soal Mira, Mira ini semenjak dia dulu SMP, SMA sampai dengan kuliah ya, dia selalu menjadi salah satu anak populer di sekolahannya. Karena memang Lala sendiri mengakui secara fisik, secara wajah, Mira ini sangat cantik orangnya. Tidak hanya cantik, tapi Mira ini juga memiliki otak yang sangat pintar. Mira beberapa kali menjuarai olimpiade mata pelajaran, khususnya pada saat itu adalah matematika dan kimia. Dan kalau membahas tentang bagaimana cara si Mira ini berpenampilan, tentu saja sangat berbeda jauh dari Lala. Kalau si Mira ini penampilannya sangat feminim, dia sangat stylish. Itulah yang kemudian membuat si Mira ini mungkin banyak disukai oleh teman laki-lakinya. Meski tidak pernah ada masalah berarti di antara hubungan persaudaraannya si Lala dan juga si Mira, tapi entah kenapa si Lala pada saat itu merasa bahwasanya dia dan si kakaknya ini nggak bisa get along barengan gitu loh. Jadi kayak mereka nggak cocok aja dari cara mereka berpikir, dari cara mereka ini mengambil sebuah keputusan. Menurut Lala pada saat itu dia kayak ngerasa agak segan dan agak minder, dan kakaknya sendiri yang memang sudah terkenal terlalu pintar. Menurut Lala, Mira juga agak pendiam ya. Jadi ketika si Mira ini lagi ada di rumah gitu, sedang tidak ada kegiatan di luar, Mira ini lebih memilih untuk berdiam diri di kamar ketimbang ngobrol gitu sama si Lala atau sama orang tuanya. Tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya Mira ini adalah seorang kakak yang baik dan Lala mengakui itu. Sementara untuk orang tua Lala dan Mira, mereka ini bekerja sebagai wirausahawan lah gitu. Mereka memiliki sebuah toko pakaian di sebuah pasar yang cukup besar di kota tersebut. Jadi meskipun tidak bisa dibilang keluarga yang kaya raya banget atau bagaimana, tapi si Lala merasa bahwasanya kehidupan dia dan keluarganya pada saat itu sudah bisa dibilang cukup lah. Dan disinilah kita akan mulai memasuki cerita inti dari ceritanya si Lala ya. Jadi karena memang seperti yang kita sebutkan di atas tadi, Mira ini adalah gadis yang cukup populer di kampusnya pada saat itu. Banyak teman-temannya si Mira ini yang menaruh hati kepada si Mira. Ada beberapa di antara mereka yang menyukai Mira secara diam-diam, tapi ada juga yang nekat
mendadak gitu sampai datang main ke rumah untuk kenalan sama keluarganya Mira. Lalu bagaimana si Lala bisa mengetahui semua hal tersebut? Bahwasanya banyak sekali teman laki-lakinya si Mira ini yang suka sama si Mira. Karena Lala bilang pada saat itu ada beberapa orang temannya si Mira yang misalkan suka sama si Mira gitu ya. Itu mencoba mendekatinya tuh ke si Lalanya dulu. Jadi gimana caranya bisa ngambil hati adiknya supaya si adiknya ini nanti bisa ngebujuk kakaknya. Dan terkadang Lala juga mendapatkan banyak hadiah dari laki-laki yang pada saat itu main ke rumah mereka untuk sekedar ya mendekati si Mira. Jadi si Lala ini kadang sering dapat coklat, sering dapat mainan, sering dapat boneka, dan semua hadiah-hadiah tersebut diberikan kepada si Lala sebagai imbalan kalau misalkan si Lala ini mau membantu mereka mendekati Mira. Dan kata si Lala ya, ketika itu hampir setiap malam minggu itu pasti selalu ada tamu yang datang ke rumah mereka. Jadi kayak cowok-cowok gitu teman-temannya si Mira yang menaruh hati sama si Mira gitu. Bahkan pada saat itu tidak hanya satu orang saja yang mampir ke rumah mereka di saat malam minggu. Terkadang tuh bisa 2-3 orang sekaligus yang datang untuk mampir ke rumahnya si Mira dan Lala. Dan hal tersebut terkadang membuat si Lala ini kayak sering ketawa sendiri kalau misalkan dia lagi ngintip dari jendela. Dan kepopuleran si Mira sama sekali tidak membuat Lala merasa iri. Dia justru merasa senang, dia merasa bangga karena kakaknya menjadi salah satu perempuan yang banyak disukai orang. Meskipun memang sebenarnya si Lala juga nggak pernah tahu karena dia kan nggak pernah berani bertanya ya sama Mira apakah dari sekian banyak laki-laki yang datang ke rumah itu ada satu aja gitu yang disukai sama si Mira. Karena pada saat itu setahu si Lala kalau misalkan ibu mereka ini bertanya gitu ya sama Mira, Mira kira-kira udah punya pacar belum gitu. Mira ini selalu menjawab bahwasanya dia sedang tidak memikirkan ke arah sana. Dia pengen fokus supaya bisa cepat-cepat lulus kuliah. Dan yang perlu digarisbawahi adalah masa-masa tersebut ketika banyak sekali teman laki-laki dari si Mira yang datang ke rumah gitu ya untuk mendekati si Mira, itu berlangsung sekitar Lala mungkin menginjak kelas 1 SMA. Karena ketika kemudian si Lala ini menginjak kelas 2 SMA, di sanalah pada akhirnya si Lala ini mengetahui bahwa si Mira akhirnya memiliki seorang teman dekat alias pacar. Dan awalnya Lala juga mengetahui Mira ini punya pacar bukan karena dia yang kepo cari tahu ya. Karena Lala berpikir apapun itu namanya, meskipun dia itu adalah adik dari si Mira, tapi dia nggak mau ikut campur dalam urusannya si Mira. Dia tahu kalau itu adalah privacy. Lalu bagaimana akhirnya si Lala ini bisa tahu kalau Mira ini sedang menjalin hubungan dengan seorang pria? Karena pada saat itu ketika si Lala ini sudah menginjak kelas 2 SMA ya, dia sudah mulai remaja. Waktu itu situasinya dia, mamahnya, papahnya itu lagi santai di ruangan TV gitu sambil nonton TV. Nah tiba-tiba saja waktu itu malam minggu, Mira ini datang ke rumah pulang gitu ya setelah dia keluar sebentar. Dan disitulah untuk pertama kalinya si Mira ini datang membawa seorang pria dan langsung dikenalkan kepada keluarganya. Dan kita sebut saja nama pria yang diperkenalkan oleh si Mira sebagai pacarnya itu adalah Martin. Jadi Martin ini adalah kakak angkatannya si Mira yang berkuliah di satu kampus yang sama dengan si Mira, tapi mereka beda jurusan. Jadi bisa dibilang si Martin ini lebih tua beberapa tahun lah ya usianya dari si Mira. Tapi jujur saja dari proses perkenalan yang pertama kali dilakukan oleh keluarganya si Mira dengan si Martin ya, khususnya untuk si Lala nih, kita membahas si Lala. Dia merasa bahwasanya pada saat itu Martin ini bukanlah laki-laki yang satu level dengan kakaknya. Kalian paham gak sih? Tanpa bermaksud untuk merendahkan atau apapun lah ya, kata si Lala. Tapi kan selama ini dia mengenal Mira sebagai sosok yang populer, sebagai sosok gadis yang cantik, gadis yang pintar, banyak laki-laki yang mau mendekati si Mira. Tapi ketika kemudian dia diperkenalkan dengan sosok si Martin, si Lala ini agak kaget karena menurut dia si Martin ini kayak nggak cocok aja gitu dengan kakaknya. Apalagi secara penampilan ya, karena waktu itu kalau menurut si Lala, si Martin ini penampilannya tuh nerd banget loh, kayak ciri-ciri kutu buku gitulah. Rambutnya acak-acakan, rambutnya tuh kering banget gitu. Kemudian dia pakai kacamata tebal. Kemudian dia memakai kawat gigi yang kawatnya berwarna hitam gitu. Jadi memang Lala ini agak bengong ketika pada saat itu si Mira mengatakan Martin ini adalah pacarnya dia. Jadi bisa dibilang memang ekspektasinya si Lala terhadap pacarnya si Mira itu agak jauh dari apa yang dia harapkan. Tapi pada saat itu si Lala sama sekali nggak mau ikut campur ya. Dia nggak berani untuk mengeluarkan pendapat apapun. Ya mungkin saja si Mira juga memiliki alasan lain kenapa pada akhirnya dia menjatuhkan pilihan kepada Martin. Mungkin saja Martin adalah sosok pria yang pintar, pria yang sopan gitu, atau apapun itulah. Karena kan nggak segala sesuatunya harus diukur melalui penampilan ataupun wajah. Meskipun memang waktu itu si Lala sendiri bilang, kalaupun alasan
alasannya adalah ekonomi, sepertinya juga enggak. Karena ketika pertama kali datang ke rumah mereka pun, si Martin ini hanya membawa sepeda motor tua gitu untuk mengantarkan si Mira pulang. Dan di luar dugaan memang ternyata hubungan yang berlangsung di antara Martin dan Lala ini berjalan cukup lama. Jadi sekitar 2 tahunan lah pada saat itu. Jadi sampai si Lala ini udah lulus SMA ceritanya. Tapi sepanjang hubungan mereka itu berjalan, bukan hanya dirinya si Lala juga ya yang merasakan, tapi juga orang tuanya mereka. Mereka ini merasa si Mira ini kayak perlahan tapi pasti sifat dan sikapnya mulai berubah. Jadi cenderung ke arah yang lebih negatif. Hal pertama yang paling dirasakan oleh keluarga mereka adalah Mira yang sebelumnya bukanlah tipe seorang anak yang sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Tapi ketika kemudian Mira ini berhubungan dengan si Martin, dia jadi jarang di rumah. Kerjaannya pergi terus. Dan yang paling membuat orang tuanya merasa tidak nyaman adalah si Mira ini jadi sering pulang tengah malam ke rumahnya. Dan setiap kali ditanya dari mana, si Mira ini selalu nggak mau jawab. Dia justru marah sama orang tuanya karena ngerasa diatur. Dan hal kedua yang paling dirasakan oleh keluarga mereka adalah Mira yang semula adalah anak yang penurut ya. Dia nggak pernah sekalipun melawan ucapan mamah dan papahnya. Apalagi sampai membentak dengan nada tinggi. Tapi pada saat itu setiap kali orang tuanya ini memberikan nasihat, memberikan saran supaya jangan sering pulang malam karena nggak enak dilihat tetangga gitu, maka si Mira ini akan marah. Dia nggak akan pernah terima kalau misalkan orang tuanya itu menyalahkan si Martin, dan si Mira ini akan selalu membela si Martin ini mati-matian. Tapi cara dia membela si Martin itu sangat tidak adil bagi keluarganya. Jadi kayak orang tuanya sendiri itu dibentak-bentak sama dia, dimarahin. Dan hal ketiga yang paling membuat orang tua mereka merasa marah adalah Mira yang sebelumnya sangat taat beribadah semenjak dia berhubungan dengan Martin, jadi sering meninggalkan sholat. Meskipun orang tuanya sendiri nggak tahu bagaimana perilaku si Mira ketika ada di luar rumah, tapi ketika dia sedang ada di rumah, si Mira ini jadi jarang sholat. Dan setiap kali ditegur sama mamah papahnya, ya lagi-lagi si Mira melawan. Bahkan ada satu kalimat yang pada saat itu sempat diucapkan oleh si Mira untuk orang tuanya, tapi pada saat itu kebetulan ada si Lala di situ, jadi dia mendengar. Si Mira ini ngomong di depan mama sama papahnya, udahlah nggak usah ngatur-ngatur orang sholat, hidup-hidup sendiri, mati-mati sendiri, nggak usah ngurusin orang. Dan pada saat mendengar kalimat tersebut diucapkan oleh kakaknya, si Lala ini ngerasa kaget. Karena sebelumnya dia nggak pernah ngelihat si Mira bersikap seperti ini di dalam keluarga mereka. Dan sekitar 3 tahun ketika hubungan si Martin dan juga si Mira ini berjalan, disitulah puncak masalah kemudian terjadi. Pada saat itu si Lala ini posisinya baru masuk kuliah. Jadi pada saat itu kronologinya, Mira ini keluar sama si Martin seperti biasa, nggak ngomong sama keluarganya dia mau pergi kemana. Dan tahu-tahu si Lala ini mendapatkan telepon dari orang lain yang tidak dia kenal. Dan pada saat itu orang yang menelpon tersebut memberikan kabar bahwa si Mira dan si Martin ini digerebek sama massa karena mereka lagi berduaan di kontrakannya si Martin. Jadi pada saat itu Martin dan si Mira ini kayak diarak sama warga, dikumpul di kayak semacam kantor kepala desa gitulah sambil menunggu pihak keluarga mereka ini datang. Jadi pada saat itu si Lala ini menyampaikanlah berita tersebut kepada orang tuanya, dan paniklah orang tua mereka karena mereka sama sekali nggak pernah mengalami masalah seperti itu. Datanglah mereka untuk menemui si Mira dan juga si Martin, dan memang betul pada saat itu mereka diarak sama warga dan dikumpulkan, didudukin rendengan gitu ya. Dan di sanalah akhirnya para warga ini bercerita bahwa sebenarnya mereka ini sudah lama mengintai. Jadi itu bukan pertama kalinya Mira diketahui berduaan aja di dalam rumah kontrakannya si Martin. Udah sering kejadian. Bahkan para warga juga sudah sampai hafal gitu jam berapa saja biasanya Mira ini datang ke kontrakannya si Martin sampai kemudian dia pulang. Jadi kalau menurut mereka, Mira ini kadang datang ke kontrakannya Martin sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Dan barulah ketika jam 10 sampai jam 11 malam warga melihat si Martin ini pergi untuk mengantarkan Mira pulang. Dan karena hal tersebut terus-menerus terjadi, warga juga tahu kalau Mira dan si Martin ini bukan pasangan sah gitu, mereka belum menikah. Akhirnya para warga ini merasa risih, mereka nggak terima kalau misalkan kawasan mereka dijadikan ya tempat melakukan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya di malam itu warga memutuskan untuk menggerebek si Mira dan juga si Martin. Dan warga juga sebetulnya bilang ketika mereka ini digerebek, memang posisinya Mira dan Martin ini tidak berpakaian. Dan waktu itu shocknya luar biasa keluarganya Mira ya. Lala juga sampai kayak kasihan ngelihat kedua orang tuanya dipermalukan di depan orang banyak seperti itu. Dan hal yang paling membuat
membuat si Lala ini merasa marah adalah ketika hal tersebut diceritakan, Mira ini masih berusaha untuk membela si Martin ketika orang tuanya ini kayak marahin si Mira dan juga si Martin. Tapi pada saat itu nggak ada satupun ucapan maaf yang diucapkan oleh si Martin kepada orang tuanya Mira. Jadi si Lala itu kayak ngerasa bingung, ini orang sebenarnya sayang nggak sih sama kakak saya? Kok dia sudah melakukan kesalahan, menjerumuskan kakak saya sampai sebegitunya ya, membuat orang tua saya menghadapi masalah yang membuat mereka ini nggak nyaman, tapi satupun ucapan kata maaf itu kayak nggak disampaikan kepada orang tua ataupun keluarganya si Mira. Dan pada saat itu warga yang mengarak mereka, yang ada di sekitar mereka ya, yang lihat kejadian tersebut berlangsung, itu ngotot sebenarnya pengen langsung menikahkan si Mira dan si Martin. Tapi waktu itu orang tuanya si Lala berkeberatan. Mereka meminta kepada para warga untuk mengizinkan orang tuanya ini membawa si Mira untuk pulang, dengan alasan mereka ingin bicara dari hati ke hati dengan anak mereka. Masalah apakah nanti Mira dan Martin ini akan dinikahkan atau tidak, itu akan menjadi urusan keluarga mereka. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika masalah memalukan tersebut terjadi ya, keluarganya Martin sama sekali nggak muncul. Entah apakah karena Martin memang tidak memiliki keluarga, ataukah memang Martin sengaja tidak menghubungi keluarganya. Dan pada saat itu si Lala bercerita bahwa proses ketika si Mira ini dipaksa pulang sama orang tuanya, kemudian cara mereka berpisah dari tempat tersebut dengan si Martin, itu betul-betul kayak sinetron. Jadi waktu itu si Martin berusaha untuk menghalangi Mira supaya nggak dibawa pulang oleh orang tuanya. Jadi mereka kayak tarik-tarikan tangan gitu. Orang tuanya Lala dan Mira ini sampai harus menarik si Mira dengan sekuat tenaga, bahkan sampai harus dipaksa. Kemudian si Martin ini kayak jerit-jerit manggilin nama si Mira supaya si Mira ini nggak pergi. Dan si Mira ini ngeladenin dengan ngejerit balik namanya si Martin. Dan kata Lala pada saat itu jujur dia ngerasa geli sendiri melihat bagaimana drama yang diciptakan oleh si Martin dan juga si Mira. Dan pemberontakan yang dilakukan oleh si Mira itu nggak berlangsung sebentar. Prosesnya hampir selama 3 bulan. Jadi pada saat itu kata si Lala, saking orang tuanya ini merasa khawatir kalau misalkan si Mira ini nantinya akan bergaul lagi dengan si Martin kan ya, akhirnya si Mira ini diputuskan untuk dikurung di rumah. Jadi memang untuk sementara si Mira ini kuliahnya cuti dulu dengan alasan kesehatan. Dan awalnya ketika dikurung di dalam rumah, si Mira ini sebenarnya nggak dikunci di kamar. Ya dia masih bebas untuk melakukan aktivitas apapun di dalam rumah. Tapi karena memang lama-kelamaan si Mira ini semakin berani untuk kabur ketika ada kesempatan menemui si Martin, akhirnya pada saat itu orang tuanya si Mira ini memutuskan untuk betul-betul mengurung si Mira hanya di dalam kamar. Dan meskipun pada saat itu si Mira ini sudah dikurung di dalam kamar ya, yang harus kalian tahu adalah Martin dan Mira ini tidak pernah berhenti untuk berusaha bisa saling bertemu. Jadi pada saat itu si Martin dengan nekatnya sering sekali mampir ke rumah keluarganya si Lala dan Mira. Jadi dia tuh kayak berdiri di depan gerbang gitu ya. Kemudian di depan gerbang tersebut dia akan manggil-manggil namanya si Mira. Dia teriak-teriak memanggil nama Mira supaya si Mira itu mau keluar. Dan semisal si Mira sudah mendengar suara Martin yang memanggil dia dari luar, maka dia akan berubah menjadi seorang yang pemberontak. Jadi dia akan melakukan hal apapun untuk bisa keluar dari dalam kamarnya. Bahkan beberapa kali dia pernah mencoba untuk keluar, kabur dari jendela. Dan hal tersebut betul-betul mengganggu pihak keluarga Lala dan juga si Mira ya, terutama orang tuanya. Kalian bayangkan pada saat itu orang tuanya si Lala dan Mira ini sampai harus sering tidak berangkat untuk membuka toko pakaian mereka di pasar karena mereka ini betul-betul mau mengawasi si Mira. Hingga kemudian di suatu hari salah satu dosen dari si Mira ya, ketika si Mira itu kuliah, itu datang untuk menjenguk si Mira. Kita sebut saja namanya adalah Pak Temi. Jadi memang Pak Temi ini sangat dekat hubungannya dengan si Mira karena ketika kuliah dulu kan si Mira ini tergolong anak yang pintar ya. Dan kebetulan memang anak perempuan dari si Pak Temi ini berteman baik juga dengan si Mira di kampus. Dan ketika si Mira ini memang sudah lama tidak datang ke kampus, meskipun pada saat itu sudah izin cuti ya, Pak Temi ini kan berinisiatif untuk pengen ngeliat keadaan si Mira secara langsung itu seperti apa sih. Dan ketika si Pak Temi ini datang ke rumah keluarga Lala dan Mira, kalian bayangkan pada saat itu dia harus disuguhkan dengan adegan mirip film Romeo dan Juliet, di mana si Martin ini sedang berdiri di depan gerbang sambil manggil-manggilin namanya si Mira. Kemudian Mira ini menyahut dari jendela kamarnya, dia meminta untuk dikeluarkan karena dia pengen ikut pergi sama si Martin.
Jadi kayak adegan tersebut itu kayak langsung dilihat sama si Pak Temi. Jadi orang tuanya si Mira dan Lala ini udah nggak perlu bercerita panjang lebar lagi kan. Dan ketika sudah selesai menyaksikan adegan tersebut, si Pak Temi ini kan masuk ke dalamnya. Dia sempat bicara beberapa saat dengan orang tuanya si Mira. Dan pada saat itu Pak Temi ini berpendapat bahwa apa yang dialami oleh Mira sepertinya bukan sesuatu yang normal. Karena menurut Pak Temi ya, Pak Temi kan sudah mengenal lama sosok si Mira. Mira itu bukan perempuan yang seperti itu gitu loh. Dan hal yang sama juga dirasakan toh sama keluarganya si Mira. Mira ini nggak pernah seperti ini sebelumnya. Jadilah pada saat itu Pak Temi ini berinisiatif untuk menawarkan diri, memperkenalkan seseorang yang mungkin dia anggap nantinya bisa membantu keadaannya si Mira. Dan karena pada saat itu orang tuanya si Mira ini merasa bahwa ya pertolongan apapun mungkin akan sangat berarti bagi dia dan anaknya kan di saat itu. Jadi waktu itu orang tuanya si Mira ini ya sudah mengiyakan saja, yang namanya ikhtiar kan gak ada salahnya. Dan di malam harinya akhirnya Pak Temi ini kembali datang ke rumah keluarganya Lala dan si Mira. Tapi di malam itu dia membawa seseorang yang dia panggil sebagai Wak Eri. Jadi Wak Eri ini adalah semacam ustadz gitulah ya, yang memang sudah lama bekerja di salah satu pesantren yang dimiliki oleh si Pak Temi. Jadi ketika si Wak Eri datang, mereka langsung ngobrol sama orang tuanya si Mira. Orang tuanya Mira juga menceritakan segala sesuatunya. Dan pada saat itu Wak Eri ini meminta izin kepada orang tuanya si Mira untuk bisa melihat si Mira secara langsung. Sebentar aja nggak apa-apa. Dan pada saat itu tentu saja orang tuanya si Mira ini menyetujui. Jadi mereka ini membuka sebentar pintu kamarnya si Mira. Dan pada saat itu ketika dibuka, si Mira ini kayak kelihatan lagi pura-pura tidur di atas kasurnya. Karena mengira si Mira sudah tidur, pada saat itu akhirnya si orang tuanya Mira ini membiarkan pintu tersebut terbuka begitu saja. Sementara si Wak Eri ini berdiri di depan pintu tersebut sambil memperhatikan Mira. Tapi mungkin sekitar 1 atau 2 menit kemudian, ketika orang lagi nggak fokus memperhatikan Mira gitulah ya, tiba-tiba saja si Mira ini bangun dari ranjangnya dan dia berusaha untuk lari. Dia berusaha untuk kabur menerobos orang-orang yang berdiri di depan pintu. Dan ketika berlari tersebut, si Mira ini manggilin namanya si Martin loh. Jadi benar-benar kayak orang gila. Tapi untungnya memang pada saat itu papahnya si Mira dan Lala dibantu dengan Pak Temi dan juga Wak Eri berhasil untuk menarik badannya si Mira supaya dia ini nggak jadi kabur. Dan si Mira ini pada akhirnya dikembalikan lagi di dalam kamar, dikunci lagi. Dan waktu itu kata si Lala, dia sempat mendengarkan pembicaraan yang terjadi di antara si Wak Eri, Pak Temi dan juga orang tuanya. Dan pada saat itulah Wak Eri ini mengatakan kepada pihak keluarga dari si Mira bahwa sepertinya memang Mira ini terkena ilmu hitam. Bisa dibilang ilmu hitam tersebut berupa pelet. Wak Eri juga tidak mau mengatakan siapa yang sudah mengirim pelet tersebut kepada si Mira, tapi memang tujuan dikirimnya pelet tersebut kepada si Mira adalah karena memang biar si Mira ini bertekuk lutut kepada sosok yang memelet. Tapi meskipun si Wak Eri tidak menyebutkan siapa sosok yang sudah memelet si Mira, tapi si Lala dan orang tuanya juga sudah pasti tahu dong siapa sosok tersebut. Dan pada saat itu Wak Eri ini memberikan sebuah saran kepada orang tuanya si Mira, kalau bisa Mira ini dipindahkan dulu ke sebuah tempat yang menyeberangi lautan. Dengan kata lain, kalau bisa memang pindah keluar pulau. Karena memang ilmu pelet yang dikirimkan kepada si Mira ini kekuatannya cukup besar dan kekuatannya baru bisa kikis kalau misalkan dipisahkan oleh jarak, oleh lautan. Menurut Wak Eri, yang namanya jin jahat ataupun setan yang ditugaskan untuk melakukan hal tidak baik kepada orang lain melalui ilmu hitam gitu, itu kekuatannya akan berkurang kalau misalkan mereka harus menembus jarak antar lautan atau antar pulau gitulah. Jadi Wak Eri ini berharap kalau misalkan nantinya si Mira ini sudah pindah ke pulau yang lain, Wak Eri ini bisalah membantu sedikit demi sedikit untuk mengikis kekuatan jahat itu sampai nanti akhirnya kekuatan itu habis dengan sendirinya dan si Mira ini bisa terbebas dari pelet tersebut. Karena kalau misalkan si Mira tetap bertahan di tempat itu, ya akan sulit untuk dipisahkan. Dan awalnya saran yang diberikan oleh Wak Eri ini tidak langsung diiyakan oleh pihak keluarganya Lala dan Mira karena memang ada banyak pertimbangan yang harus mereka pikirkan pada saat itu. Cuma karena lama-kelamaan pada saat itu Martin ini kayak semakin gila gitu ya mengejar si Mira juga kayak nggak ada waras-warasnya gitu. Sampai kalian tahu nggak pada saat itu orang tuanya si Mira dan Lala sampai minta tolong sama warga, semisal kalau ngelihat ada si Martin datang ke rumah mereka tolong diusir aja gitu. Tapi meskipun begitu si Martin ini masih sering nyelonong masuk, dia
Dia nggak takut sama warga, dia nunggu di depan gerbang sambil manggil-manggilin namanya si Mira. Dan lama-kelamaan pihak keluarga Mira ini kayak ngerasa malu sendiri sama warga yang ada di sekitar rumah mereka. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya orang tuanya Mira dan Lala ini memutuskan untuk benar-benar memindahkan si Mira ke luar pulau. Dan kebetulannya pada saat itu memang sepupunya, salah satu sepupu dari ayahnya Mira dan Lala, sebut saja namanya adalah Om Wendy gitu ya. Nah, Om Wendy ini memiliki istri yang merupakan orang Bali. Jadi mereka ini sama-sama tinggal di Bali. Dan pada saat itu akhirnya orang tuanya si Lala dan Mira ini menghubungi Om Wendy, menceritakan semuanya dan menanyakan sekiranya bisa enggak ngebantuin mereka membiarkan Mira ini tinggal untuk sementara di Pulau Bali bersama mereka. Dan memang untungnya pada saat itu Om Wendy dan istrinya bersedia untuk menolong keluarganya si Lala dan juga Mira. Mereka dengan senang hati menerima Mira untuk tinggal sementara bersama mereka. Dan pada saat itu tanpa membuang waktu lama, si orang tuanya Mira dan juga Lala ini sudah menyiapkan segala sesuatunya secara diam-diam. Jadi mereka ini memang sengaja tidak menceritakan hal tersebut kepada si Mira. Takutnya si Mira nanti berontak lagi dan dia justru kabur yang jauh. Jadi waktu itu si Lala juga disuruh diem-diem aja nih sama orang tuanya mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Mira. Dan hanya dalam waktu 1 bulan, orang tuanya si Mira dan Lala ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan salah satunya adalah mereka sudah izin terlebih dahulu kepada pihak kampus pada saat itu ya, karena memang sepertinya Mira tidak lagi bisa melanjutkan pendidikan di sana. Dan kalian tahu nggak, ketika kemudian orang tuanya si Mira ini membujuk Mira supaya mau ikut dalam perjalanan tersebut, orang tuanya si Mira ini sampai harus berbohong kepada Mira bahwasanya pada saat itu pura-puranya orang tua si Mira ini sudah menyetujui hubungan Mira dan Martin. Dan di malam itu, di malam ketika si Mira ini akan dibawa ke Bali ya, orang tuanya si Mira ini beralasan bahwasanya mereka ingin membawa Mira ke tempatnya si Martin dengan tujuan supaya si Mira ini nantinya nggak berontak di perjalanan, karena perjalanan dari Bandung ke Bali itu kan jauh ya. Dan memang selama perjalanan si Mira betul-betul menurut, bahkan dia terlihat sangat senang ketika dia diberitahu dia akan dipertemukan dengan si Martin. Jadi bisa dibilang perjalanan mereka pada saat itu berjalan dengan lancar. Dan barulah ketika mereka sudah sampai di Bali dan si Mira mengetahui hal yang sebenarnya, dia ngamuk sama orang tuanya. Dan dia ngamuk itu betul-betul di hadapannya si Om Wendy dan juga istrinya, sebut saja namanya adalah Tante Ani. Dan pada saat mengantarkan si Mira ke Bali, si Lala ini memang kebetulan ikut ya. Jadi dia menyaksikan betul pembicaraan-pembicaraan apa saja yang terjadi di antara orang tuanya dan juga si Om Wendy dan juga si Tante Ani. Dan alhamdulillahnya memang segala sesuatunya berjalan dengan cukup baik. Ketika si Mira sudah tinggal di Bali, sementara keluarganya harus kembali ke Bandung ya. Karena bagaimanapun kan pekerjaan orang tuanya ada di Bandung, Lala juga kuliah di Bandung. Om Wendy dan juga Tante Ani ini selalu memberikan kabar yang positif kepada pihak keluarganya si Lala dan Mira, bahwasanya memang pelan-pelan seiring berjalannya waktu, si Mira ini bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Dia bisa kembali lagi menjadi Mira yang dulu, yang sudah rajin ibadah, yang sudah mulai bersikap positif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan pada saat itu Om Wendy ini bercerita kepada orang tuanya Lala dan Mira bahwa mereka sudah berhasil untuk meyakinkan si Mira supaya Mira ini mau melanjutkan kuliahnya lagi di Bali. Dan mendengar hal tersebut, orang tua mereka ini tentu merasa sangat senang ya. Dan Lala ingat benar pada saat itu si Mira ini tinggal di Bali mungkin sekitar 3 tahun sampai 3 tahun setengahan lah. Dan meskipun pada saat itu keluarganya Lala dan Lala sendiri juga jadi jarang bertemu dengan Mira, tapi itu tidak mengurangi intensitas mereka dalam berkomunikasi. Karena memang hampir setiap hari si Lala maupun orang tuanya si Lala ini menghubungi Om Wendy untuk bisa berbicara dengan si Mira. Dan tidak hanya sampai di sana, setiap setahun itu minimal 2-3 kali, entah itu Lala, entah itu orang tuanya, pasti akan berkunjung ke Bali untuk menjenguk si Mira, sekalian liburan juga. Jadi memang betul-betul masih terjalin dengan secara harmonis hubungan keluarga mereka. Dan Lala juga menjadi saksi sendiri ketika kemudian dia datang untuk melihat keadaan kakaknya. Mira ini memang betul-betul sudah menjadi diri Mira yang sebelumnya. Bahkan pada saat itu si Mira sama sekali tidak pernah menyinggung tentang Martin dalam setiap pembicaraan yang dilakukan. Dia nggak pernah nanyain sosok Martin sama sekali. Jadi kayak seolah-olah sosok Martin itu terhapus dari memorinya. Bahkan awalnya hubungan Lala dan juga si Mira sebagai seorang adik kakak yang tidak terlalu akrab kan, karena si Mira ini agak pendiam dulunya gitu. Tapi ketika si Mira ini kemudian tinggal di Bali, kemudian ketika melihat si Lala ini datang berkunjung untuk menengok dia, setiap kali hal tersebut dilakukan, Mira ini terlihat jauh lebih senang gitu. Ketika melihat si Lala ini datang untuk menengok dia, si Mira ini akan lari buat meluk adiknya, kemudian
kemudian diajak jalan-jalan, melakukan banyak hal. Jadi itu betul-betul momen dimana si Lala mengira segala sesuatu masalah di dalam keluarga mereka itu sudah selesai. Dan hal tersebutlah yang juga dipikirkan oleh orang tuanya Lala dan Mira. Melihat perubahan yang signifikan ke arah positif kan terhadap diri si Mira, pada akhirnya mereka ini mengabulkan satu permintaan Mira pada saat itu. Waktu itu Mira bilang sama orang tuanya, boleh nggak dia balik lagi ke Bandung kalau misalkan kuliahnya waktu itu sudah selesai di Bali. Dan karena orang tuanya juga ngerasa kangen kan ya sama anaknya sendiri, mereka juga sudah mengira bahwasannya ilmu pelet yang sempat menyerang si Mira itu sudah selesai. Ya pada akhirnya orang tuanya si Mira ini mengiyakan, mengizinkan. Dan hal tersebut betul-betul terjadi. Ketika kemudian si Mira ini diwisuda, waktu itu si Lala ini nggak ikut ya, karena dia harus menjalani beberapa ujian yang tidak bisa dia tinggalkan di kampusnya. Jadi pada saat orang tuanya si Lala ini pergi ke Bali untuk menjemput Mira kembali pulang ke Bandung, Lala ini tidak ikut. Dan long to short, ketika kembali ke Bandung, si Mira ini menjalani kehidupan yang seharusnya sebagai sekuntum bunga yang disukai banyak kumbang-kumbang yang berkeliaran di sekitarnya. Dan pada saat itu kebetulan si Mira ini memang bekerja sebagai seorang PR di sebuah hotel yang ada di kota tersebut. Jadi bisa dibilang memang jenjang kehidupannya si Mira ini berjalan dengan baik. Dia kuliah di Bali, begitu dia sudah lulus kuliah dia pulang ke Bandung dan langsung mendapatkan sebuah pekerjaan dengan posisi yang lumayan. Sedikit menceritakan, si Lala ini juga bilang ketika kakaknya sudah balik lagi ke Bandung, hubungan mereka ini terjalin menjadi sangat dekat. Karena waktu itu kan si Lala juga sudah tumbuh menjadi seorang remaja gitu ya. Dia mulai mempelajari bagaimana sih caranya berdandan, bagaimana sih cara berpenampilan yang baik gitu sebagai seorang perempuan. Dan semuanya diajari oleh si Mira. Dan berjalan 1 tahun ketika si Mira ini bekerja di hotel tersebut sebagai seorang PR, si Mira ini jatuh hati dengan seorang pria yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Sebut saja namanya adalah Alan ya. Kemudian si Mira ini mulai memberanikan diri membawa Alan untuk mampir ke rumahnya, memperkenalkan Alan kepada keluarganya termasuk kepada si Lala. Dan pada saat berkenalan dengan Alan tersebut, Lala ini mulai merasa bahwasanya ini laki-laki seperti ini yang cocok buat kakak saya gitu. Karena menurut si Lala pada saat itu si Alan itu tidak hanya baik secara penampilan gitu ya, tapi dia juga sudah mapan. Dia juga terlihat sangat pintar dan sangat bijak. Pokoknya si Lala ini benar-benar yakin kalau pada saat itu Mira dan Alan ini pasti akan berjodoh sampai rumah tangga nanti. Tapi sayangnya memang bayangan kehidupan yang sudah sangat bahagia gitu ya dari keluarganya Mira dan Lala tiba-tiba harus hancur begitu saja. Ketika sekitar 1,5 tahun kemudian semenjak si Mira ini pindah ke Bandung, Martin kembali memunculkan batang hidungnya. Lala sendiri tidak tahu dari mana Martin ini bisa mendapatkan informasi bahwasanya Mira sudah kembali ke rumah mereka yang ada di Bandung. Tapi yang memang disaksikan oleh Lala pada saat itu adalah Martin menjadi sering lagi untuk datang ke rumah mereka dan mencari sosok si Mira. Meski untuk beberapa bulan awal-awal si Martin ini tidak berhasil untuk menemui si Mira secara langsung, karena memang pada saat itu si Mira ini kan sibuk kerja ya. Jadi kalau misalkan antara pagi sampai dengan sore, si Mira ini lagi nggak ada di rumah. Dan memang pada saat itu ketika datang, si Martin ini sudah ada sedikit kemajuan lah. Dia nggak lagi mengendarai motor tuanya, tapi dia sudah mengendarai sebuah mobil tua yang biasanya dia parkirkan di pinggir pagar rumahnya si Lala. Kemudian dia keluar dari mobil tersebut dan dia nongkrong di depan gerbang sambil nungguin Mira sampai si Mira pulang. Dan karena merasa terganggu, juga merasa khawatir dengan anaknya ya, pada akhirnya pihak dari orang tua Lala dan Mira ini melaporkan kejadian tersebut kepada pihak RT dan RW yang ada di kawasan rumah mereka. Secara khusus orang tua mereka ini meminta agar sosok si Martin ini kalau bisa diblok aja dari kawasan tersebut, jangan dikasih masuk. Dan karena memang si Martin ini sudah cukup terkenal beberapa tahun yang lalu ya di kawasan tersebut karena sering membuat keributan, akhirnya dari pihak warga pun bisa mengerti dengan keinginan dari orang tuanya Mira dan juga Lala. Tapi rupanya si Martin tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Meskipun dia sudah mulai merasa kesulitan untuk bisa masuk ke dalam kawasan perumahan di mana si Mira dan si Lala ini tinggal, rupanya dia mencari cara lain untuk bisa menemui si Mira. Dan entah dari mana si Martin ini juga mendapatkan informasi tempat bekerjanya si Mira. Pada saat itu rupanya si Martin mendatangi Mira ketika dia sedang bekerja. Lalu dari mana si Lala bisa mengetahui itu semua? Karena pada saat itu akhirnya si Mira ini bercerita kepada si Lala. Jadi orang pertama yang diceritakan tentang kemunculan si Martin di tempat kerjanya oleh si Mira itu adalah si Lala, karena dia merasa segan untuk bercerita dengan orang tuanya. Takutnya
mulutnya jadi kepikiran. Pada saat itu si Mira ini sempat bilang kepada si Lala bahwa beberapa kali Martin itu sering muncul ketika jam-jam dimana Mira ini sedang pulang kerja. Dan jujur itu membuat si Mira ini ngerasa agak ketakutan ya, karena kemunculan Martin itu kayak tiba-tiba dan kayak terus ngikutin langkahnya si Mira. Dan setiap kali bertemu dengan si Mira, Martin ini selalu mengatakan hal yang sama, yaitu dia ingin kembali dengan si Mira. Dia ingin kembali melanjutkan hubungan mereka yang dulunya sempat terputus secara paksa, bahasanya si Martin. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu si Mira kan udah nggak ada rasa ya sama si Martin. Dia berusaha untuk meminta Martin ini menjauhi dia, jangan menemui dia lagi karena dia sudah punya pacar. Tapi nggak tahu kenapa si Martin ini kayak ngeyel orangnya. Dia kayak nggak percaya kalau sebenarnya pada saat itu si Mira ini udah punya pacar. Dan mendengar cerita yang dijabarkan oleh kakaknya, si Lala otomatis juga merasa ikut cemas dong. Meskipun pada saat itu si Mira tidak ingin cerita tersebut diketahui oleh orang tuanya, pada akhirnya si Lala ini memutuskan untuk tetap menceritakan hal tersebut kepada orang tua mereka karena takutnya nanti si Martin ini nekat dan nantinya justru terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada si Mira. Dan setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya orang tuanya si Mira ini sempat berinisiatif untuk melaporkan sosok Martin ke polisi. Tapi waktu itu si Mira melarang karena dia nggak mau masalah tersebut jadi panjang. Waktu itu si Mira hanya meyakinkan orang tuanya, meyakinkan si Lala gitu ya, bahwasanya dia sudah tidak memiliki perasaan apapun sama Martin. Jadi apapun yang terjadi dia tidak akan mungkin kembali kepada si Martin. Lagi pula dia sudah memiliki si Alan. Jadi oke lah, pada saat itu orang tuanya si Mira ini terbujuk untuk tidak melaporkan si Martin kepada polisi. Kemudian di suatu hari, ya mungkin berjalan sekitar beberapa minggu setelah si Mira menceritakan segala sesuatunya kepada si Lala. Kebetulan di hari itu si Lala ini baru pulang kampus. Sekitar jam 4 sampai jam 5 sore lah kata si Lala pada saat itu. Nah ketika dia ini masuk ke gerbang rumah, dia ngeliat ada mobilnya si Alan dan juga ada mobilnya si Martin. Dia langsung kaget dong. Pikirannya udah macem-macem nih. Gimana ceritanya si Alan sama si Martin bisa sama-sama datang ke rumah mereka di waktu yang bersamaan. Dan benar saja ketika kemudian si Lala ini berjalan masuk gitu ya menuju ke teras halaman rumahnya, dia sudah mulai mendengar suara orang yang bertengkar. Jadi kayak ada suara si Martin, ada suara si Alan dan juga ada suara si Mira. Dan pada saat itu secara ringkasnya sajalah ya, si Lala ini mendengar pertengkaran tersebut terjadi karena memang si Martin ini ngotot dia ingin si Mira ini kembali kepada dia. Dan pada saat itu sebenarnya si Mira juga sudah bilang secara baik-baik kepada Martin bahwasanya dia tidak bisa kembali karena dia sudah memiliki Alan. Dan Alan waktu itu berdiri di sampingnya si Mira, tapi Martin tetap tidak percaya. Pada saat itu dia masih berpikir kalau si Alan ini cuma pura-pura jadi pacarnya si Mira doang. Bahkan si Martin ini sempat nekat narik tangannya si Mira, kayak gerakan pengen meluk gitu, tapi didorong sama si Mira. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya si Alan yang semula berusaha untuk menghargai keberadaan si Martin, ngedorong si Martin. Di sanalah pada akhirnya pertengkaran terjadi. Martin dan Alan saling berhadapan dan si Mira ini berusaha untuk memisahkan. Dan pada saat itulah si Lala ini lari. Dia lari menuju teras berusaha untuk membantu si Mira memisahkan Martin dan juga si Alan. Dan kata Lala pada saat itu dia betul-betul berdiri berdekatan dengan si Martin. Ibaratnya kalau dia harus berkata jahat ya di dalam ceritanya ini, Lala bilang harusnya Martin itu tahu diri ya ketika dia berdiri bersamping-sampingan dengan sosok Alan. Kayak jomplang banget gitu Martin dan Alan itu seperti apa. Tapi si Martin itu kayak tetap ngotot bahwasanya dia jauh lebih baik ketimbang si Alan. Dan karena memang sudah berusaha untuk mengusir si Martin, tapi si Martin yang nggak mau pergi-pergi juga, dia terus ngoceh aja gitu kan. Akhirnya si Lala ini berinisiatif untuk meminta bantuan sama warga. Dia teriak, dia minta tolong. Dan pada saat itu beberapa orang warga yang sempat menyaksikan pertengkaran itu terjadi, mungkin awalnya ngerasa nggak enak buat misahin, karena kan itu urusan orang gitu ya. Ketika mereka mendengar si Lala ini minta tolong, pada akhirnya itulah yang menjadi kesempatan bagi para warga untuk bisa masuk rumah dan berusaha untuk menarik Martin keluar. Tapi sebelum pada akhirnya si Martin ini ditarik keluar dari rumahnya si Lala dan juga si Mira, Martin ini sempat mengucapkan sesuatu yang cukup mengejutkan, bukan hanya bagi si Mira dan Alan saja, tapi juga bagi si Lala yang mendengarkan. Pada saat itu intinya adalah si Martin ini bilang sama Alan bahwasanya dia sudah sempat meniduri si Mira beberapa kali sebelum pada akhirnya mereka putus. Jadi kalau misalkan Alan tetap bersikeras ingin menjalin hubungan dengan si Mira, itu artinya Alan menjalin hubungan dengan perempuan yang sudah dipakai berkali-kali oleh si Martin. Bekasnya si Martin gitulah istilahnya. Dan mendengar kalimat tersebut otomatis si Mira ini langsung nangislah dia ya. Yang namanya perempuan. Sementara si Martin pada saat itu dengan rasa bangganya karena dia merasa sudah berhasil menyakiti si Mira, dia pergi dari
rumah tersebut sambil senyum-senyum. Dan Lala tidak bisa berbohong kalau misalkan pada saat itu hal pertama yang ingin dia lihat adalah bagaimana ekspresi wajahnya si Alan. Karena pada saat itu kan posisinya si Alan ini ya di tengah-tengah gitulah ya. Bagaimanapun si Lala juga harus memaklumi Alan pasti kaget mendengar hal tersebut. Tapi waktu itu memang secara gentle si Alan ini masih berusaha untuk menenangkan si Mira ya, yang sampai jatuh lemas di lantai. Dia nangis gitu karena saking malu dan sedih. Pada saat itu si Alan ini berusaha untuk mengangkat si Mira, membawa dia masuk ke dalam kamarnya bersama si Lala. Dan setelah sudah membawa masuk si Mira ke dalam kamarnya untuk beristirahat, si Alan ini kan berpamitan ya sama si Lala untuk pulang. Dan entah kenapa pada saat itu si Lala ini ingin mengatakan sesuatu kepada Alan, betul-betul tulus dari dalam hatinya. Yang kurang lebihnya pada saat itu si Lala ini bilang begini, "Mas Alan, kamu harus percaya kalau Mbak benar-benar sayang sama kamu." Tapi pada saat itu kata si Lala ya, si Alan ini hanya merespon ucapan tersebut dengan sebuah senyuman, kemudian mengangguk. Jadi dia nggak membalas ucapan tersebut dengan kalimat apapun. Tapi sekali lagi Lala berusaha untuk mengerti, karena pada saat itu Lala kan sudah mulai beranjak dewasa juga ya usianya. Jadi memang momen-momen tersebut adalah momen yang tidak mudah, baik itu bagi si Alan maupun bagi si Mira. Dan kita percepat cerita ini. Sekitar 1 bulan kemudian setelah kejadian pertengkaran yang terjadi di teras rumahnya, Lala menyadari bahwa sepertinya dia sudah tidak pernah lagi melihat sosok Alan datang ke rumah mereka, baik itu untuk menjemput Mira ataupun mengantarkan Mira pulang. Jadi secara detailnya Lala memang tidak pernah tahu apakah pada saat itu Mira dan Alan ini sempat putus atau bagaimana, karena memang Lala tidak berani mempertanyakan hal tersebut kepada kakaknya. Cuma memang ada waktu-waktu tertentu ketika si Lala ini melihat Mira ini kayak orang yang lagi depresi, kayak lagi banyak pikiran gitu kan ya. Tapi selagi bukan Mira yang berusaha untuk menceritakan masalahnya, Lala memang tidak berani ikut campur. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Lala tidak pernah menceritakan pertengkaran yang terjadi antara Alan, Martin, dan juga Mira waktu itu kepada orang tuanya. Karena sekali lagi dia takut orang tuanya nanti akan kepikiran yang macam-macam. Apalagi pada saat itu kan posisinya orang tuanya Mira dan Lala ini sudah mengenal Alan ya. Mereka sudah sayang sama Alan dan sudah berharap banyak kepada si Alan suatu hari akan menjadi menantu mereka. Dan dalam proses tersebut, sesekali memang Mira ini masih sering menceritakan pengalaman dia bertemu dengan si Martin di tempat kerjanya kepada si Lala. Jadi pada saat itu Mira ini bercerita kalau misalkan Martin ini sering muncul untuk menunggu si Mira kayak di halte bus gitu ya, tempat biasanya si Mira ini memang menunggu bus untuk pulang. Karena kan pada saat itu dia udah nggak dianterin sama si Alan lagi kan pulangnya. Tapi yang membuat si Mira ini kadang merasa malu ketika si Martin ini datang nyamperin dia di tempat kerja adalah ketika muncul, Martin itu sering teriak-teriak manggilin namanya si Mira di depan orang banyak gitu. Jadi si Mira ini malu. Apalagi pada saat itu kan dia satu pekerjaan ya tempatnya dengan si Alan. Jadi mau nggak mau si Alan juga pastilah sekali dua kali juga menyaksikan hal tersebut. Dan Mira ini selalu merasa sangat terganggu setiap kali bertemu si Martin ini kayak selalu berusaha untuk menyentuh si Mira gitu. Entah ngegandeng tangan, entah meluk pundak. Itu membuat si Mira itu ngerasa benar-benar gak nyaman. Dan karena pada saat itu si Mira merasa Martin ini sudah tidak bisa lagi diomongin dengan kalimat baik-baik, Mira sendiri mengakui kepada si Lala. Pada akhirnya dia harus beberapa kali memarahi si Martin dengan kata-kata yang memang cukup kasar, yang cukup keras. Maksudnya supaya si Martin itu jadi benci gitu sama Mira dan gak nemuin dia lagi. Dan Lala ini selalu mengikuti perkembangan cerita yang diberikan oleh si Mira tentang si Martin ya. Kemudian sampailah di satu titik di mana si Lala ini kayak udah nggak dengerin lagi si Mira menceritakan tentang si Martin. Jadi waktu itu si Lala ini memberanikan diri untuk bertanya kepada si Mira. Dan jawaban Mira waktu itu adalah iya, belakangan sekitar sebulanan lah ya, Martin ini udah nggak pernah muncul lagi untuk menemui si Mira. Dan awalnya Mira ngerasa seneng dong karena dia merasa, oh berarti ucapan-ucapan kasar saya selama ini kepada si Martin itu memberikan hasil yang positif. Maksudnya si Martin sampai udah nggak mau nemuin dia lagi. Tapi dalam proses tersebut si Mira ini kemudian merasakan sesuatu ada yang tidak beres terjadi dalam diri dia. Dan dia menceritakan hal tersebut kepada si Lala. Mira bilang pada saat itu kondisi badannya tuh kayak gampang banget drop. Jadi ketika dia sedang bekerja yang awalnya baik-baik saja, bisa tiba-tiba kayak ngerasa pandangannya tuh langsung buram, langsung ngeblank. Dan setiap kali memeriksakan dirinya ke dokter, dokter hanya bilang kalau misalkan si Mira ini kelelahan.
kehidupan. Dan tidak hanya sampai di sana, si Mira juga bercerita kepada Lala bahwa dia mulai sering mengalami mimpi-mimpi buruk yang pada akhirnya sering membuat dia ini mengigau dan berteriak di tengah malam. Bahkan pada saat itu menurut Lala ya, kalau misalkan lagi mengalami mimpi buruk, si Mira ini kadang berteriaknya tuh kenceng banget sampai orang yang ada di rumah itu ikut kebangun. Dan hal yang menjadi puncak dari segala sesuatunya adalah mungkin berjalan sekitar 1 minggu kemudian ya, ketika sedang bersiap-siap bekerja, Mira ini padahal dalam kondisi sehat walafiat loh, karena si Lala ini kan bertemu secara langsung ya, berinteraksi secara langsung dengan si Mira pada saat itu. Tiba-tiba saja si Mira ini muntah darah. Kalian bayangin aja, orang yang sehat walafiat, nggak sakit, nggak apapun, tiba-tiba lagi jalan dia muntah darah. Dan pada saat itu muntahnya persis di hadapannya si Lala. Dan waktu itu Mira bilang kepada Lala, Dek, tolongin ambilin kain. Jadi waktu itu si Lala lari lah ke dapur, dia ngambil kain bersih kan untuk membantu mengelap darah yang pada saat itu berceceran di bagian blusnya si Mira. Dan waktu itu di dalam hatinya si Lala bertanya-tanya, ini ada apa ya dengan Mira? Apa yang terjadi sama kakak saya? Dan setelah mengalami muntah darah tersebut, si Mira merasa kondisi badannya betul-betul drop. Dia nggak kuat berdiri, dia nggak kuat berjalan. Jadi pada akhirnya waktu itu orang tua mereka memutuskan agar si Mira ini libur dulu kerjanya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit, pihak rumah sakit ini meminta agar si Mira ini dirawat sementara karena memang harus dilakukan beberapa diagnosa untuk memastikan Mira ini sakit apa. Dan berjalan beberapa hari dirawat di rumah sakit tersebut, Lala kan selalu berusaha untuk menemani si Mira ya di kamar setiap kali dia sudah pulang dari kuliah. Dan pada saat itu di suatu hari Lala menyaksikan bagaimana Alan pada akhirnya datang untuk menjenguk si Mira. Dan ketika datang pada saat itu, Alan ini membawakan bunga untuk si Mira. Dan Lala menyaksikan sendiri interaksi yang terjadi antara si Mira dan juga Alan. Sepertinya menunjukkan bahwasanya mereka ini sudah baik-baik saja. Sepertinya mereka sudah sama-sama mengambil sebuah keputusan untuk tetap bersama dan menerima masa lalu mereka yang memang sudah terlanjur terjadi. Dan Lala ikut senang dengan hal tersebut. Karena memang dia senang sama si Alan gitu. Maksudnya kayak dia sudah menganggap Alan ini sebagai calon kakak iparnya. Tapi entah kenapa pada saat itu kondisi Mira semakin menurun ya. Jadi penurunan kondisinya Mira itu kayak benar-benar cepet dan drastis. Kayak dalam hitungan minggu doang, itu berat badannya si Mira itu benar-benar udah turunnya banyak banget. Hingga pada akhirnya masa rawat si Mira di rumah sakit tersebut harus diperpanjang karena itu adalah permintaan dokter ya. Dan selama Mira dirawat di sana, dokter-dokter ini masih berusaha untuk mencari tahu dan mendiagnosa si Mira ini sakit apa. Karena selama dirawat di rumah sakit tersebut, Mira masih sering mengalami muntah darah. Dan satu hal yang paling membuat si Lala ini merasa sangat kasihan kepada si Mira adalah Mira jadi nggak bisa makan. Jadi setiap kali dia makan, dia pasti akan muntah dan muntahnya itu adalah darah. Dalam sehari itu mungkin dia bisa 3-4 kali muntah darah. Kalian bayangkan, semakin dia sering berusaha untuk makan sesuatu, semakin sering juga dia muntah darah. Dan setiap hari dia muntah darah, itu lama-kelamaan darah yang dia keluarkan itu warnanya semakin menghitam, bukan lagi merah. Dan anehnya sampai di titik itu dokter masih belum tahu si Mira ini sakit apa. Jadi cuma kayak dikasih obat-obatan aja untuk menahan rasa sakitnya. Karena memang kata Lala ya, Mira selalu bilang setiap kali dia muntah itu rasa sakit di perutnya tuh luar biasa. Jadi kayak kram. Hingga di suatu malam ketika si Lala ini sedang menjaga si Mira di dalam kamar rawatnya, waktu itu si Mira sempat memanggil si Lala dan mengajak dia bicara. Pada saat itu Mira bilang bahwa dia merasakan sesuatu kayak lagi tumbuh di dalam perutnya. Dan sesuatu tersebut rasanya kayak benjolan yang sangat keras kalau dipegang. Mira waktu itu ngomongnya udah ngalor ngidul lah pokoknya. Mira sudah mulai merasa bahwasanya sakit yang dia derita pada saat itu bukanlah sesuatu yang normal. Karena memang sampai saat itu dokter sendiri nggak tahu kalau Mira itu sakit apa. Setiap kali diperiksa, Mira itu kelihatannya kayak normal. Padahal penurunan kesehatannya itu sangat drastis dan berat badannya pada saat itu turunnya juga luar biasa banyak. Jadi pada saat itu si Mira ngomong sama si Lala, dia meminta bantuan si Lala untuk meyakinkan orang tua mereka bahwa si Mira ini pengen pulang aja. Dia nggak mau terus-menerus dirawat di rumah sakit tersebut. Yang pertama karena pertimbangan biaya ya, karena waktu itu si Mira dirawat itu hampir 3 mingguan di rumah sakit. Dan pertimbangan yang kedua adalah karena si Mira ini sudah mulai merasa yakin bahwa apa yang dia derita bukanlah penyakit medis. Dan Mira juga meyakini bahwa apa yang dialami pada saat itu tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan ataupun infus yang sedang dia pakai. Jadi daripada membuang-buang uang, membuang-buang waktu, Mira ini pengen ikhtiar pengobatan alternatif aja di rumah. Karena dia ngerasa
selama dia berada di rumah sakit, kondisinya kayak nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan memang pada akhirnya pihak keluarga Mira ini tidak memiliki pilihan lainnya selain memindahkan Mira ke rumah mereka. Jadi pada saat itu Mira hanya dirawat di rumah saja, dan memang dalam proses yang tidak mudah itu Alan selalu ada untuk Mira. Hampir setiap hari dia datang ke rumahnya Mira untuk menjenguk kondisi Mira. Meski Lala merasa senang dengan perkembangan hubungan yang terjalin antara Mira dan juga Alan, tapi banyak hal yang juga membuat si Lala itu merasa sedih pada saat itu. Salah satunya adalah ketika dia melihat bagaimana kondisi tubuhnya si Mira yang awalnya berisi gitu ya. Pada saat itu sakit belum sampai sebulan, tapi badannya si Mira itu kayak udah tinggal tengkorak yang dibungkus sama kulit doang. Dan bagian matanya si Mira itu benar-benar udah cekung ke dalam. Jadi kalau orang yang mungkin sudah lama tidak bertemu dengan Mira, kemudian melihat Mira pada kondisi tersebut, pasti tidak akan mengenali. Dan setelah berada di rumah selama 2 mingguan lah ya kurang lebih, Lala bilang pada saat itu secara berat hati dia memang harus mengakui bahwa dia seperti melihat ada sesuatu yang berbeda secara fisik dari tubuhnya si Mira. Jadi waktu itu si Lala seperti melihat ada benjolan sebesar bola tenis itu muncul di bagian perut kanannya si Mira. Dan waktu itu si Lala belum berani ngomong sama Mira, takutnya si Mira ini takut atau bagaimana. Tapi lama-kelamaan justru Mira lah yang ngomong sama si Lala. Jadi dia kayak bilang sama Lala tuh, kok saya ada benjolannya di perut, coba deh sini pegang. Dan pada saat memegang benjolan tersebut, Lala bilang benjolannya tuh keras. Jadi dia tuh kayak megang batu, tapi batu yang ada uratnya gitu loh. Dan Mira bilang sama Lala, benjolan tersebut rasanya sakit terus panas. Tapi sekali lagi meskipun benjolan tersebut muncul di area perutnya ya, Mira tetap menolak ketika pihak keluarganya berusaha meyakinkan dia untuk kembali dirawat di rumah sakit. Karena sekali lagi Mira tahu penyakitnya tidak akan bisa disembuhkan di sana. Waktu itu yang bisa Lala lakukan hanyalah berdoa dan berdoa. Kadang ya Lala bilang ketika dia lagi sholat, kemudian dia berdoa, dia nangis. Dia minta sama Allah, ya Allah angkat penyakit kakaknya. Jangan siksa kakaknya seperti itu. Karena satu-satunya waktu yang bisa digunakan oleh si Lala untuk menangis adalah ketika dia sedang tidak bersama si Mira. Dia tidak ingin menangis di depan Mira. Dan waktu itu memang luar biasanya adalah Mira menjalani hari-harinya yang tidak mudah dengan hal-hal positif. Dia lebih banyak bercengkrama dengan keluarganya, ngobrol dengan Lala, dengan orang tuanya, dengan si Alan juga. Kemudian dia semakin sering beribadah. Meskipun pada saat itu dia harus sholat di atas tempat tidurnya. Dan waktu itu sedikit menceritakan apa yang dilakukan oleh si Lala ya, supaya si Mira ini nggak ngerasa bosen kan di kamarnya sendirian. Meskipun dengan mata sembab, karena sebelumnya misalkan Lala ini abis diam-diam menangis di kamarnya gitu kan ya, tapi dia harus tetap menghibur hati kakaknya kan. Jadi dia datang ke kamar si Mira sambil bawa papan monopoli atau bawa papan ular-ularan tangga gitu. Pokoknya permainan-permainan yang bisa mereka mainkan supaya Mira ini nggak ngerasa jenuh. Tapi di sini yang paling mengerikan adalah ketika waktu tidak terasa berjalan sekitar 2 minggu kemudian, benjolan yang awalnya hanya sebesar bola tenis di perutnya si Mira itu lama-kelamaan sudah sebesar buah melon. Dan perubahan drastis tersebut itu disaksikan secara langsung oleh si Lala, orang tuanya Lala, dan juga si Mira sendiri. Bahkan pada saat itu si Alan pun ngerasa ikut sedih ketika melihat benjolan tersebut seperti kayak menggelayut gitu ya di bagian perutnya si Mira. Dan karena kemunculan benjolan tersebut sudah benar-benar berada di titik puncak ya dari hal yang bisa ditahan oleh Lala dan juga orang tuanya, hingga pada akhirnya mereka ini sudah tidak bisa lagi menyembunyikan tangisan kecemasan mereka di depan Mira. Jadi terkadang tuh misalkan mereka sudah selesai bercanda, ngobrol, kadang-kadang tiba-tiba aja Lala atau orang tuanya tuh kayak langsung meluk Mira gitu sambil sesenggukan. Mereka cuma bisa bilang kepada si Mira supaya Mira bisa kuat, Mira nggak menyerah, walaupun rasanya memang pasti sangat menyakitkan. Dan sampai di titik itu Mira ini masih belum bisa makan apapun. Jadi masih belum ada makanan apapun yang masuk ke dalam mulutnya. Sampai detik itu dia masih makan menggunakan selang yang dimasukkan melalui hidungnya gitu loh. Jadi dia makan cairan, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa mengolah. Karena setiap kali sesuatu dimasukkan ke dalam mulutnya, dia akan muntah darah. Dan Lala juga bilang ya, dia adalah orang yang ditugaskan oleh orang tuanya pada saat itu untuk membantu Mira ini membersihkan diri. Jadi setiap sehari sekali si Lala ini akan membuka bajunya si Mira, kemudian mengelap badannya si Mira ini menggunakan washcloth, dan juga mengganti perlaknya si Mira. Karena pada saat itu si Mira ini udah nggak bisa kemana-mana. Kondisi dia dengan benjolan yang sebegitu besar, itu membuat si Mira ini kalau buang air besar atau buang air kecil, itu ya di atas kasur. Dan Lala bilang setiap kali dia
dia mengelap bagian benjolan yang ada di perutnya si Mira, dia nangis. Karena dia gak tega ngelihatnya, itu benjolan gede banget. Dan uratnya itu kayak muncul gitu. Jadi si Lala itu kayak ngebayangin rasa sakitnya tuh kayak apa. Hingga di suatu hari ya, mungkin sekitar 1 bulan setelah dia sudah merasakan segala sesuatunya terasa jauh lebih berat dari awalnya, Mira ini sempat memanggil si Lala di suatu malam gitu. Jadi memang di saat itu si Lala ini sudah memutuskan untuk tidur bersama dengan si Mira di kamar tersebut. Dia nggak mau lagi ninggalin Mira. Waktu itu Mira mengajaklah Lala ini bicara. Dia menitipkan banyak pesan kepada si Lala. Seolah-olah si Mira ini memang merasa waktunya sudah tidak lagi lama. Mira sampai bilang kepada si Lala kalau dia udah capek, dia udah lelah, dia udah sakit dengan segala sesuatu yang ada di dalam badannya. Tapi waktu itu si Lala nangis, dia meluk si Mira kan, dia minta kakak yang kuat, kakak nggak boleh nyerah, kita pasti bisa nyelesain ini bareng-bareng sama Allah, sama mama, sama papa. Dan waktu itu kata Lala mungkin itu adalah satu titik terendah di dalam hidupnya, dimana dia benar-benar ngerasa sangat putus asa dan dia hanya benar-benar bisa menggantungkan harapannya kepada mukjizat Tuhan. Dan di malam itu ya, Lala bercerita, dia kan tertidur di sampingnya si Mira. Mereka kan tidur satu ranjang karena memang ranjangnya Mira pada satu lebar. Si Lala ini tidurnya di sebelah kiri Mira. Nah, di malam tersebut, entah karena dia kebanyakan nangis atau bagaimana, memang si Lala ini nggak sadar kalau dia sudah jatuh tertidur. Dan posisinya tidur pada saat itu sedang berbalik ke arah kanan. Jadi dia memunggungi bagian kiri dari ranjangnya. Dan waktu itu antara sadar atau tidak, entah bagaimana si Lala ini seperti mendengar kayak ada suara sesuatu yang sedang bergerak di bagian belakang dia. Jadi waktu itu si Lala ini kayak ngerjapin matanya gini kan. Dan hal pertama yang dia lihat pada saat itu adalah Mira. Ternyata pada saat itu si Mira ini masih tertidur dengan sangat lelap di sebelahnya si Lala. Jadi saat itu si Lala ini berpikir, berarti suara yang dia dengar ketika dia tidur tadi itu asalnya dari sebelah kirinya dia, which is dari arah belakangnya dia. Jadi waktu itu si Lala nengoklah ke arah belakangnya, dia berbalik ke arah kiri. Dan waktu itu entah mimpi entah bukan ya, kata si Lala, dia seperti melihat kemunculan sosok Wak Eri. Kalian ingat sosok Wak Eri yang beberapa tahun lalu sempat membantu si Mira untuk melepaskan ilmu pelet. Nah, pada saat itu si Lala ini melihat sosok Wak Eri berdiri di depan dia, kemudian seperti bicara, tapi nadanya berbisik. Tapi meskipun nadanya berbisik, tapi si Lala ini herannya tuh kayak bisa denger dengan jelas gitu apa yang diucapkan oleh Wak Eri. Yang pada intinya pada saat itu Wak Eri ini mengatakan kepada si Lala, kalau misalkan dia ingin si Mira ini bisa sembuh gitu ya, Lala dan orang tuanya Lala, semua orang yang ada di dalam keluarga tersebut harus melaksanakan sholat tahajud selama 33 malam secara berturut-turut, tidak boleh putus, dan melaksanakannya tuh harus di dalam kamarnya si Mira. Dan di dalam sholat tahajud yang dilakukan tersebut, keluarganya Mira ini harus mendoakan si Mira supaya bisa dibebaskan dari penyakit apapun yang pada saat itu sedang diderita oleh si Mira. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, kata Lala, ketika dia mengalami mimpi tersebut, dia mendengarkan Wak Eri bicara dan melihat sosok Wak Eri ada di belakang dia kan, dia mencium aroma melati yang sangat kuat. Jadi wanginya itu kayak nyegrak di hidung. Tapi ketika kemudian si Wak Eri ini sudah selesai mengatakan semua hal tersebut, tiba-tiba saja si Lala ini matanya terbuka. Dia kayak terbangun gitu dari tidurnya. Nah, pada saat itu dia langsung lihat ke arah Mira. Mira masih tidur. Dan waktu itu si Lala juga berpikir, apakah saya mimpi gitu? Tapi rasanya segala sesuatunya tuh terdengar dan terlihat dengan sangat jelas. Dan satu hal yang kemudian membuat si Lala ini kayak ngerasa itu bukanlah mimpi yang biasa ya, adalah ketika kemudian dia berbalik, dia mulai menyadari bahwa aroma melati yang semula dia cium di dalam mimpinya, itu masih tercium dengan sangat jelas ketika dia terbangun dari tidurnya. Jadi di titik itulah si Lala ini meyakini bahwasanya mimpi yang datang di dalam tidurnya tadi itu adalah sebuah petunjuk yang mungkin dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui perantara Wak Eri yang datang ke dalam mimpinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya Lala langsung menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada kedua orang tuanya. Meski awalnya kedua orang tua si Lala ini kayak kelihatan ragu gitu ya, kayak masih menganggap bahwasannya ya udahlah, mimpi juga namanya mimpi. Tapi waktu itu si Lala ini benar-benar mendesak agar orang tuanya ini bisa mengikuti petunjuk yang ada di dalam mimpi tersebut. Toh yang
namanya ikhtiar nggak ada salahnya. Jadi memang mulai di hari itu mereka bertiga ini sepakat untuk melakukan sholat tahajud selama 33 malam secara berturut-turut tanpa terputus di dalam kamarnya si Mira. Dan selama melakukan sholat tahajud secara berturut-turut tersebut ya, mungkin sekitar ya 28-29 harian lah ya, itu belum terlihat ada perubahan apapun dalam kondisi fisik maupun kesehatannya si Mira. Waktu itu segala sesuatu sudah dicoba dilakukan oleh orang tuanya si Mira, sampai memanggil beberapa orang dokter ke rumah untuk periksa. Karena si Mira ini memang tetap ngotot, dia nggak mau dibawa ke rumah sakit ya. Dia merasa semuanya percuma lah. Dan dari semua dokter yang mendiagnosa penyakitnya Mira pada saat itu memang rata-rata menyarankan agar si Mira ini menjalani operasi. Karena mereka ini menduga benjolan yang ada di perutnya si Mira itu adalah tumor. Tapi pada saat itu si Lala dan juga orang tuanya ini pada akhirnya mengambil keputusan untuk memending segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan mereka lakukan ke depan sampai nanti ikhtiar mereka menjalani sholat tahajud selama 33 malam secara berturut-turut itu selesai dulu lah. Dan akhirnya kesabaran mereka membuahkan sebuah hasil ya. Jadi di hari ke-30 ketika mereka menjalani sholat tahajud secara berturut-turut tersebut, sesuatu terjadi terhadap diri Mira. Jadi kronologinya seperti ini. Di malam ke-30, kata Lala, waktu itu kan mereka sudah selesai melakukan sholat tahajud di dalam kamarnya Mira. Seperti biasanya, orang tuanya si Mira ini kan akan selalu kembali ke kamar mereka. Sementara si Lala yang pada saat itu memang sudah tidur secara tetap di kamarnya si Mira, ya tetap berada di kamar tersebut. Nah, sebelum tidur, si Lala ini terlebih dahulu pergi ke kamar mandi karena dia pengen pipis. Dan ketika dia sedang berada di kamar mandi, dia lagi duduk di kloset gitu ya, sedang buang air kecil. Tiba-tiba saja dari dalam kamar mandi tersebut, si Lala ini mendengar kayak semacam ada suara orang ngorok, tapi ngoroknya itu dalam satu tarikan nafas yang cukup panjang. Mungkin kurang lebih kalau dicontohkan suaranya begini ya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Dan waktu itu si Lala ini kayak ngerasa kaget, karena setahu dia sebelumnya si Mira ini kan masih tidur. Jadi pada saat itu si Lala ini buru-buru lah untuk menyelesaikan urusannya dia. Dan setelah selesai semua, si Lala ini membuka pintu kamar mandinya. Tapi waktu itu dia nggak langsung keluar, dia ngeluarin kepalanya dulu untuk melihat apa yang terjadi di atas ranjangnya si Mira. Dan pada saat itulah kata si Lala, dia melihat sesuatu yang belum pernah lihat di dalam seumur hidupnya. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya, menurut penjelasannya si Lala. Pada saat itu dia seperti melihat ada sosok bayangan tipis. Jadi kayak asap, tapi dia memiliki figur yang membentuk badan seorang perempuan. Dan figur tersebut sangat menyeramkan. Rambutnya ikal kayak sapu ijuk. Kemudian kuku tangannya tuh panjang-panjang dan hitam-hitam. Dia menggunakan kayak semacam jubah, tapi warnanya coklat yang udah lusuh, yang udah usang gitu. Nah, sosok tersebut itu kayak seolah-olah sedang berusaha dikeluarkan oleh sesuatu yang tidak terlihat, yang berasal dari dalam tubuhnya si Mira. Jadi yang perlu kalian bayangkan tuh gini, sosok yang menyeramkan tersebut kayak lagi dipaksa keluar, kayak lagi dipaksa didorong dari dalam badannya si Mira gitu loh. Nah, sosok tersebut itu kayak berusaha untuk ngelawan, kayak nggak mau keluar dari badannya Mira. Tapi entah kekuatan apa yang ada di dalam tubuhnya si Mira yang berusaha untuk mendorong sosok tersebut supaya nggak masuk lagi. Dan Lala memperhatikan proses tersebut dengan sangat detail, dengan sangat seksama. Meskipun dia ngerasa ketakutan, tapi dia penasaran dengan apa yang ada di depannya. Dan kata Lala, mungkin proses itu sekitar 1 atau 2 menit lah lamanya. Barulah sosok tersebut bisa betul-betul keluar mental gitu ya dari badannya si Mira. Ketika kemudian si Mira ini kayak batuk. Jadi batuknya itu sekali tapi cukup keras. Kurang lebih kayak kayak gitu. Barulah sosok tersebut kayak keluar dari badannya si Mira. Kemudian si Lala ini melihat sosok tersebut itu kayak meledak, kayak jadi petasan gitu loh. Jadi kayak kembang-kembang api yang kemudian hilang dan menembus ke arah jendela. Dan yang perlu kalian ketahui adalah suara ngorok yang sebelumnya didengar oleh si Lala dari kamar mandi, itu adalah suaranya si Mira. Jadi si Mira ini kayak secara nggak sadar mengeluarkan suara tersebut dalam proses dia mengeluarkan sosok gaib perempuan tadi dari dalam tubuhnya. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah ketika sosok gaib menyeramkan itu keluar dari tubuhnya Mira, Mira ini posisinya merem ya, dia masih tidur, dia benar-benar nggak sadar. Cuma memang waktu itu posisinya terlentang. Dan kata Lala, setelah dia menyaksikan semua hal tersebut, dia nggak langsung nyamperin si Mira di atas ranjang. Jadi karena saking ngerasa haru, sedih, takut campur jadi satu, si Lala ini sempat nangis sesenggukan lebih dulu di dalam kamar mandi sambil duduk ngeringkuk. Dan barulah sekitar 5 menit kemudian ketika si Lala ini sudah merasa jauh lebih tenang gitu, akhirnya si Lala ini menghampiri si Mira di atas ranjang dan memeluk si Mira sampai kemudian dia ini ketiduran. Dan kalian mau tahu nggak?
hal apa yang pada akhirnya membangunkan si Lala dari tidurnya di keesokan paginya. Jadi pada saat itu kata Lala, dia kan masih tidur ya posisinya. Dia mendengar suara si Mira ini lagi muntah-muntah. Karena pada saat itu si Mira ini kan tidurnya di sampingnya si Lala persis ya. Jadi kan ketika si Mira muntah pasti dia bisa mendengar dengan jelas. Dan ketika kemudian si Lala ini terbangun, posisinya pada saat itu dia melihat Mira ini udah turun dari ranjang. Dia lagi kayak jongkok gitu di lantai dan muntah. Kembali lagi muntahnya adalah muntah darah. Dan meskipun mungkin terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya si Mira muntah darah gitu, setelah diperhatikan dengan seksama oleh si Lala pada pagi itu, ada sesuatu yang berbeda dari muntahan yang dikeluarkan oleh si Mira. Karena pada saat itu dengan jelas si Lala melihat banyak benda-benda asing yang keluar di dalam muntahannya si Mira. Seperti sabut kelapa, batu-batu kecil yang kayak kerikil kayak gitu ya, yang ujungnya tajam-tajam. Pokoknya banyak hal lah. Dan waktu itu muntahannya si Mira itu warnanya betul-betul hitam, bukan lagi merah. Dan karena merasa khawatir, pada akhirnya si Lala ini sempat berlari untuk memanggil orang tuanya lebih dahulu. Barulah kemudian dia nyamperin si Mira lagi dan membantu si Mira ini supaya bisa memuntahkan lebih banyak lagi apa yang ingin dia muntahkan. Dan pada saat itu si Mira ini sempat nangis ya di depan si Lala. Dia bilang ketika dia muntah itu rasanya sakit luar biasa. Karena dia merasa seperti ada yang menyayat-nyayat di dalam tenggorokannya. Dan yang perlu kalian ingat adalah pada saat itu si Mira memuntahkan segala sesuatunya tersebut bertepatan dengan hari ke-30 dari ikhtiar keluarganya si Mira untuk sholat tahajud 33 kali secara berturut-turut tanpa putus ya. Dan seharian tersebut kata Lala mungkin ada sekitar 4-5 kali si Mira memuntahkan darah. Dan setiap kali dia muntah, hal-hal ganjil yang kecil-kecil tadi itu juga ikut keluar dari dalam perutnya. Tapi meskipun Lala pada saat itu ngerasa kasihan karena si Mira terus-menerus muntah gitu ya, ada satu hal yang aneh sekaligus membuat si Lala ini kayak ngerasa lega. Kalau sebelumnya si Mira setiap kali selesai muntah darah, dia kan nggak bisa makan apa-apa, dia nggak bisa minum apa-apa. Tapi pada saat itu setelah muntah, kemudian si Lala ini mencoba untuk memberikan segelas susu sama si Mira. Mira bisa meminum susu tersebut sampai habis. Karena sebelumnya untuk minum air aja ya, si Mira itu harus disuapin pakai sendok loh. Dan menurut si Lala itu sebuah perkembangan yang luar biasa. Dan itu adalah salah satu mukjizat yang sudah ditunggu oleh si Lala selama ini. Karena kalian pasti akan bertanya-tanya kan, selama mungkin kurang lebih 1 bulan si Mira ini sakit, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum, kok dia bisa tetap hidup sih? Nah itu dia, wallahu alam bisawab. Jadi si Mira ini betul-betul hanya bertahan hidup dari obat-obatan yang dia terima, kemudian dari cairan infus dan cairan makanan yang dialirkan melalui selang. Selebihnya dia nggak bisa makan apapun secara mandiri. Dan karena merasa khawatir, meskipun memang perkembangan yang ditunjukkan oleh Mira pada saat itu cukup positif sebetulnya ya, tapi untuk sekedar mengawasi saja, akhirnya orang tua Mira ini memutuskan untuk memanggil beberapa orang ustadz yang mereka kenal, yang ada di sekitarnya mereka lah pada saat itu. Dan memang dari setiap ustadz-ustadz yang pada saat itu mengawasi proses di mana si Mira ini memuntahkan segala sesuatu yang bersifat ganjil dari dalam tubuhnya, mereka itu rata-rata mengatakan bahwa sepertinya memang si Mira ini sudah terkena guna-guna atau terkena santet. Bahkan beberapa ustadz yang sempat melakukan penerawangan pada saat itu mengatakan bahwa sepertinya ilmu hitam jahat tersebut, entah itu santet, entah itu guna-guna yang dikirimkan kepada dirinya si Mira, itu dikirim oleh orang yang sebelumnya pernah berhubungan dekat dengan Mira, yang pernah berpacaran dengan si Mira. Dan orang tersebut sengaja mengirimi santet tersebut kepada si Mira memang dengan tujuan agar si Mira ini bisa mati pelan-pelan dengan rasa sakit yang luar biasa. Jadi ibaratnya, kalau sebenarnya pada saat itu Gusti Allah memang tidak melindungi si Mira gitu ya, Mira ini bisa saja mati dalam waktu 2 atau 3 minggu. Karena memang apa yang dialami oleh si Mira itu betul-betul menguras tenaganya dia. Dan Lala bilang ketika dia melihat beberapa orang ustadz datang ke rumahnya, entah kenapa tiba-tiba dia teringat lagi sama sosok Wak Eri yang sempat datang ke dalam mimpi dia dan memberikan dia saran. Dan pada saat itu si Lala ini ngobrol sama orang tuanya. Dia bilang kalau misalkan dia ini pengen menemui Wak Eri nanti nih, kalau misalkan hajat mereka, ikhtiar mereka untuk melakukan sholat tahajud selama 33 malam secara berturut-turut tersebut sudah selesai. Secara khusus si Lala ini kayak pengen ya bersilaturahmi lah sama Wak Eri. Dan singkat cerita, memang setelah melewati malam 31 dan 32 dari sholat tahajud yang dijalani oleh si Lala dan juga orang tuanya, Masya Allahnya kata si Lala ya, dia mulai melihat
perubahan fisiknya si Mira itu semakin segar. Dia masih kurus kering gitu kan, kayak tengkorak yang dibungkus sama kulit aja. Tapi secara raut wajah gitu kayak sinarnya itu udah beda, udah nggak layu lagi. Bahkan setelah lepas dari hari ke-31, kata si Lala, kakaknya si Mira ini udah mau makan bubur. Dia udah mau disuapin bubur dan dia udah bisa ngunyah bubur, dia telan bubur itu tanpa harus muntah lagi. Meskipun memang di waktu-waktu tertentu si Mira masih sering muntah darah, tapi pada saat itu darah yang dimuntahkan oleh Mira itu tidak berwarna hitam pekat seperti hari-hari sebelumnya. Darahnya sudah mulai terlihat semakin merah gitu ya, semakin segar, dan perlahan benda-benda kecil, benda-benda ganjil yang sebelumnya keluar juga dari badannya si Mira itu sudah tidak lagi terlihat. Dan tepat di malam ke-33 ketika si Mira dan juga orang tuanya sedang melaksanakan sholat tahajud di dalam kamarnya Mira, pada saat itu situasinya si Mira ini sedang tertidur di atas ranjangnya. Jadi dia memang tidak pernah tahu kalau selama 33 malam belakangan orang tuanya dan juga si Lala ini selalu melaksanakan sholat tahajud di dalam kamarnya dia. Nah, setelah selesai sholat tahajud tersebut, Lala dan orang tuanya ini mendengar seperti suara petasan yang sangat keras itu terdengar dari arah luar kamarnya si Mira. Jadi suaranya itu kayak boom gitu. Dan waktu itu Lala maupun orang tuanya juga nggak tahu itu sebenarnya suara apa. Jadilah pada saat itu orang tuanya Lala ini memutuskan untuk keluar rumah untuk melihat apa sebenarnya itu. Sementara si Lala ini memang disuruh untuk tetap berada di kamar menemani si Mira. Dan tidak lama setelah orang tua mereka ini keluar untuk melihat sumber suara ledakan tadi, si Mira ini kebetulan terbangun. Jadi pada saat itu dia dan Lala ini sempat ngobrol lah sebentar. Hal pertama yang ditanyakan oleh si Mira pada saat itu adalah, ada apa? Tapi waktu itu si Lala menjawab, enggak ada apa-apa. Sok tidur lagi aja, Mbak. Tapi waktu itu belum sempat si Mira ini kembali melanjutkan tidurnya, tiba-tiba saja si Mira ini ngeringis kesakitan sambil megangin benjolan yang ada di perutnya. Dan nangisnya tuh benar-benar mendadak ya, jadi si Lala itu kaget. Waktu itu si Lala kan langsung nanya kepada kakaknya, kenapa Mbak, kenapa? Nah waktu itu si Mira cuma sempat bilang, sakit deh, perut Mbak sakit. Dan saat itulah hal yang tidak terduga dilihat oleh Lala dengan mata kepalanya sendiri. Jadi si Mira pada saat itu seperti mengalami menstruasi, tapi dengan aliran darah yang sangat deras, darahnya hitam, kemudian mengeluarkan bau yang luar biasa busuk. Dan itu ngalirnya tuh benar-benar kayak air aja gitu loh. Dan karena kaget sekaligus panik, akhirnya si Lala ini berlari ke arah jendela kamarnya si Mira. Dia manggil kedua orang tuanya melalui jendela tersebut, supaya orang tuanya tuh masuk, ngelihat keadaannya Mira pada saat itu. Dan ketika sudah berada di dalam kamarnya Mira, mereka bertiga ini menyaksikan bagaimana Mira waktu itu seperti membuang darah dari dalam badannya melalui alat vitalnya dia. Dan kata Lala, kalau saja darah itu bukan keluar dari tubuh kakak kandungnya sendiri, mungkin dia sudah memilih pergi dan keluar dari dalam kamar tersebut karena baunya luar biasa busuk. Jadi pada saat itu mereka bertiga, yaitu Lala, kemudian orang tuanya, berusaha untuk bergotong royong membersihkan darah yang waktu itu mengalir dan berceceran di spray dan juga di lantai. Waktu itu mamahnya berusaha untuk mengganti perlak yang ada di bagian bawah lapisan tempat tidurnya si Mira. Kemudian si Lala ini berusaha untuk mengambil banyak handuk gitu ya, yang kemudian dia pakai untuk mengelap lantai. Kemudian dia peras darahnya dari handuk tersebut ke dalam sebuah ember. Dan waktu itu papah mereka bertugas untuk membuang darah tersebut ke dalam WC, kemudian membawa ember tersebut lagi kembali ke dalam kamar. Sampai mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit lah. Dan selama hal tersebut terjadi, Mira betul-betul nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa begini aja di atas tempat tidurnya, sambil darah terus mengalir gitu ya dari alat vitalnya, sambil nangis aja karena memang rasanya sangat sakit. Hingga akhirnya mungkin sekitar setengah jam lah ya, kata si Lala, aliran darah yang dikeluarkan oleh si Mira pada saat itu sudah mulai berkurang. Jadi tidak sederas sebelumnya. Dan darah yang dikeluarkan oleh si Mira juga pada saat itu tidak lagi hitam seperti awalnya, tapi sudah mulai berwarna merah. Dan aroma busuk yang sebelumnya berasal dari darah tersebut juga lama-kelamaan mulai menghilang. Dan ketika si Lala ini masih terus berusaha untuk membersihkan percikan darah, ceceran darah yang ada di lantai, pada saat itulah si Lala ini seperti menyadari satu hal. Ketika dia berdiri, tidak sengaja melihat ke arah badan si Mira yang waktu itu sudah terlentang, dia menyadari bahwasanya benjolan yang sebelumnya ada di bagian perutnya si Mira ya, benjolan yang sebesar buah melon tadi, itu lama-kelamaan kempes dengan sendirinya. Betul-betul
signifikan turunnya, kempes itu benjolan. Dan pada saat itu si Lala langsung memberitahu mamahnya tentang perubahan tersebut. Sontak seketika itu juga Lala dan mamahnya langsung memeluk si Mira, walaupun waktu itu kondisinya si Mira ini masih berdarah-darah ya, karena memang kasurnya kan sudah penuh dengan darah. Dan barulah ketika kemudian aliran darah dari bagian vitalnya si Mira itu sudah bisa dibilang betul-betul berhenti, jadi kayak orang mens yang sudah sampai di masa-masa akhir mensnya lah gitu ya. Barulah kemudian papahnya mereka memutuskan untuk keluar rumah sebentar, mencari dokter yang kira-kira kliniknya tuh buka 24 jam lah, jadi sekiranya bisa dipanggil ke rumah. Lalu kenapa pada saat itu si Mira tidak langsung dibawa ke rumah sakit saja? Lala bilang ada satu dan lain hal lah, alasan yang tidak bisa dia sebutkan di dalam cerita ini. Tapi yang jelas menurut Lala, keputusan keluarga mereka pada saat itu yaitu adalah yang terbaik untuk si Mira. Jadi ketika kemudian papa mereka ingin keluar rumah mencari dokter, pada saat itu mamah mereka dan juga dibantu oleh si Lala ya, berusaha untuk membersihkan badannya si Mira, mengganti pakaiannya si Mira, merapihkan lagi rambutnya si Mira yang awalnya berantakan, mengganti spray, mengepel lantai, pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat si Mira ini kembali merasa nyaman di dalam kamarnya. Dan mungkin sekitar menjelang subuh ya, akhirnya papahnya Mira dan Lala ini kembali ke rumah sambil membawa seorang dokter yang pada saat itu langsung memeriksa keadaannya si Mira. Dan memang ajaib sekaligus anehnya adalah ketika dokter memeriksa kondisinya si Mira, kondisinya Mira itu dianggap normal gitu. Padahal kalau secara logika sebelumnya si Mira kan baru saja kehilangan banyak darah. Kalian bayangkan selama 30 menit itu nggak berhenti-berhenti. Tapi waktu itu memang pihak keluarganya si Lala dan juga Mira kayak ya sudahlah kita keep aja masalah ini karena memang sepertinya itu bukan sesuatu yang logik dan bukan sesuatu yang berhubungan dengan medis. Jadi pada saat itu memang dokter tetap menyarankan agar si Mira sekali lagi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama karena takutnya memang si Mira ini mengalami dehidrasi. Dan ketika kemudian si Mira ini diantarkan ke rumah sakit, waktu itu Alan menjemput karena memang Alan sudah dihubungi oleh si Lala sebelumnya. Dan yang sangat disyukuri oleh si Lala, oleh keluarganya, dan oleh si Alan juga ketika mereka semua berangkat ke rumah sakit untuk mengantarkan si Mira dirawat di sana. Benjolan yang ada di perutnya si Mira itu betul-betul sudah hilang seutuhnya. Jadi kayak benar-benar udah nggak ada bekasnya lagi. Dan di sini ada satu plot twist lagi yang harus kalian dengarkan dari cerita ini. Ketika kemudian si Mira sudah menjalani perawatan lah ya di rumah sakit, kondisinya juga sudah stabil. Waktu itu si Lala ini kan berinisiatif bicara dengan orang tuanya untuk bisa menghubungi Wak Eri lah gitu ya, untuk mengucapkan terima kasih terlepas apakah kesembuhannya si Mira ini ada campur tangan atau tidaknya dengan si Wak Eri. Jadi saat itu yang dilakukan oleh papahnya si Lala adalah menghubungi Pak Temi terlebih dahulu. Kalau kalian ingat, Pak Temi adalah mantan dosennya si Mira kan waktu dia masih kuliah di Bandung. Nah pada saat itu papahnya si Lala ini menceritakan segala sesuatunya dan beliau ini berniat ingin mengetahui kira-kira di mana sih alamatnya Wak Eri karena mereka ingin berkunjung. Dan kalian tahu nggak apa yang kemudian dikatakan oleh Pak Temi? Jadi Pak Temi ini bilang kepada Lala dan juga kepada keluarganya, kalau 2 tahun yang lalu Wak Eri itu sudah meninggal dunia karena sakit. Dan pada saat itu memang Pak Temi belum sempat untuk memberitahukan informasi tersebut kepada keluarganya si Mira karena menganggap keluarganya Mira ini kan sudah pindah ke Bali. Jadi Pak Temi ini nggak tahu kalau misalkan yang pindah itu cuma Miranya saja. Jadi dia kira itu semua keluarganya ikut pindah. Itulah kenapa Pak Temi ini mungkin berpikir bahwasannya ya sudahlah, kalaupun misalkan keluarganya Mira ini tidak mengetahui bagaimana informasi tentang Wak Eri, ya sudah mungkin tidak akan menjadi masalah. Dan tentu saja kabar meninggalnya Wak Eri tersebut sangat mengejutkan bagi Lala dan juga orang tuanya ya. Jadi ya sudahlah, pada saat itu si Lala ini hanya bisa menganggap bahwasanya kemunculan Wak Eri pada saat itu di dalam mimpinya adalah benar-benar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya memang sebagai petunjuk agar Mira bisa sembuh pada saat itu. Dan sebenarnya sampai di sini cerita perjuangan dari sosok Mira melawan penyakit yang dia derita pada saat itu sudah selesai sebenarnya ya. Karena memang setelah menjalani pemulihan mungkin sekitar setengah tahunan lah ya, Lala bilang waktu itu si Mira kondisi tubuhnya sudah mulai normal, sudah mulai berisi, wajahnya sudah mulai bersinar lagi, pola hidupnya sudah semakin sehat lagi. Nah, setengah tahun kemudian Alan ini datang untuk melamar si Mira. Jadi mereka betul-betul menikah pada akhirnya. Dan setelah menikah, memang si Mira ini memutuskan untuk pindah ke Bali. Jadi pada saat itu dia memutuskan untuk mencari sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari
dari rumahnya Om Wendy yang sudah lebih dahulu tinggal di Bali. Kenapa pada akhirnya si Mira memutuskan untuk tinggal di Bali? Lala bilang kalau misalkan si Mira ini memiliki traumatis tersendiri untuk tinggal di kota Bandung. Dan kata Lala sampai saat ini Mira dan juga si Alan sudah memiliki 3 orang anak dan mereka menjadi sebuah keluarga yang sangat bahagia di Bali. Sementara si Lala dan keluarganya memutuskan untuk tetap tinggal di Bandung karena memang bagaimanapun kan tanah kelahiran mereka ada di Bandung. Dan meskipun jarak mereka cukup jauh, tidak mengurangi kedekatan mereka satu sama lain sebagai seorang adik dan kakak. Kata si Lala, karena memang sekarang Lala juga sudah dewasa, sudah memiliki pekerjaan sendiri, sudah memiliki penghasilan sendiri, jadi terkadang dia kalau lagi kangen sama si Mira, dia suka terbang ke Bali. Begitu juga sebaliknya, setiap kali hari Lebaran mau datang nih ya, si Mira dan suaminya tuh pasti akan pulang ke Bandung, menginaplah beberapa hari di Bandung untuk merayakan Lebaran bersama. Jadi memang tidak ada yang kurang sama sekali dari keluarga mereka. Dan Lala sangat bersyukur ya, karena memang pada akhirnya Mira bisa memenangkan pertarungan hidup dan matinya waktu itu, dan Lala juga tidak perlu merasakan kehilangan salah satu orang yang dia sayang di dalam keluarganya di dalam masa-masa sulit yang sempat mereka lalui. Lalu bagaimana dengan Martin? Lala sendiri juga tidak tahu bagaimana kelanjutan dari sosok Martin ya, karena Lala memang tidak pernah lagi melihat kemunculannya Martin, dia tidak pernah lagi mendengar kelanjutan kabarnya Martin seperti apa, karena Lala juga bilang dia nggak peduli. Ya demikianlah keseluruhan kisah dari edisi Rekam Misteri kali ini yang merupakan cerita kiriman dari teman kita bernama Lala. Banyak pembelajaran penting yang kita dapatkan dari cerita ini. Salah satunya adalah hal paling mendasar sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi, yakni kita harus selalu menyertakan keberadaan Tuhan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Karena kalau kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun manusia sudah mengatakan hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan, tapi ketika Tuhan mengatakan itu bisa terjadi, maka terjadilah. Dan untuk adik-adik remajaku yang ada di luar sana, pesannya cukup klise sebenarnya ya. Berhati-hatilah kalian untuk memilih orang-orang yang berada dalam circle kehidupan kalian. Kalau misalkan orang tua kalian bilang, jangan, tolong dituruti. Karena percaya atau tidak, yang namanya orang tua itu biasanya selalu memiliki insting, selalu memiliki feeling terhadap anak-anak mereka. Mereka itu kayak jadi lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk anak-anaknya. Dan untuk para Gen Z di luar sana yang mungkin sudah tidak mempercayai bahwasanya ilmu-ilmu semacam santet, pelet, guna-guna, sihir, pesugihan, segala macamnya lah ya, itu masih ada di zaman sekarang, yaitu hak kalian. Tapi satu hal yang harus kalian camkan di dalam hati adalah jangan sekali-kali kalian sompral terhadap sesuatu yang tidak bisa kalian lihat dan tidak bisa kalian rasakan. Saling menghargai, jaga tutur bicara kalian, jaga adab kalian dimanapun kalian berada dan dengan siapapun kalian berhadapan. Karena meskipun tidak semua hal di dunia ini bisa dikaitkan dengan hal-hal gaib, tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan kalau segala hal gaib itu selalu bisa dikaitkan dengan hal-hal logik yang ada di dunia. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman dan pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih untuk Lala, ceritanya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Lala, keluarganya, dan juga Mbak Mira, serta keluarga Mbak Mira juga selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.